baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat pagi. SMA 1 Blimbing Berprestasi, berakhlak mulia, berusaha lingkungan. Alhamdulillah, pagi ini masih cerah ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya pelajaran yang sebelumnya. Adakah yang masih ingat ada di kita punya pelajaran apa? Materinya? Menghormati orang tua dan guru. Coba Ibu mau bertanya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua? Ya, satu orang. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Coba. Bagaimana cara berbakti? Salah satunya adalah menolong orang tua. Cara berbakti kepada orang tua. Ibu ingin bertanya lagi, kalau orang tua kita masih hidup, kita bisa menolong pekerjaannya kan? Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ada yang masih ingat? Dengan cara mendoakannya atau berjarak. Iya, ya dengan cara mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal atau berziarah ke kuburannya. Itu materi kita yang sebelumnya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita hari ini terkait dengan orang tua yang sudah meninggal. Hari ini kita akan membahas tentang ya merawat jenazah. Jadi bagaimana cara kita merawat jenazah? Coba perhatikan ini ya. Yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini tema kita adalah apa di situ? Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dalil Al-Quran tentang orang yang sudah meninggal, kemudian menjelaskan tata cara mengurus jenazah dan menjelaskan tata cara bertakziah. Jadi di situ apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini sudah Ibu berikan ya KD-nya, KD 3.7. Nah, terkait dengan itu coba Ibu ingin bertanya lagi ya. Siapa yang tahu tentang dalil Al-Quran tentang kematian? Yuk. Dibaca bukunya. Materi kita 3.7. Bagaimana ya Allah berbicara tentang kematian di dalam Al-Quran. Silakan Nak. Dalil Al-Quran yang menyatakan kematian itu ada di Quran surah Al-Imran ayat 185. Ya, bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kamu tadi, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 125 yang bunyinya di situ kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, jadi tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bernyawa yang tidak akan merasakan yang namanya kematian. Ibu bertanya lagi, ada berapa jenis makhluk yang dikatakan yang bernyawa tersebut? Coba, ada berapa jenis makhluk bernyawa yang dikatakan Allah pasti akan merasakan mati itu? Yo, katanya ya. 1, manusia. 2, hewan. 3, tumbuhan. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Nah, kalau makhluknya ada 3 jenis: manusia, hewan, dan tumbuhan. 3 jenis makhluk tersebut yang tidak mati, yang kekal. Menurut kamu, coba manusia mana yang masih kekal belum mati? Tidak Ada. Ada. Sampai sekarang belum meninggal. Siapa? Bisa. Ya, nanti bisa. Tapi nanti akan mati. Jika akan datangnya hari kiamat. Ya. Tapi pada intinya tidak ada manusia yang kekal. Juga tidak ada yang kekal. Ya, tumbuhan juga tidak ada yang kekal. Semuanya akan mati. Itulah ya. Jadi coba ibu ingin menampilkan dulu ya sebuah gambar di sini. Nah ya, di sini ada gambar. Nah, gambar apa itu nak? Terlihat gambarnya? Coba gambarnya itu yang nomor 1 gambar tentang apa itu? Gaza. Yang kedua? Yang ketiga? Bukan. Yang keempat? Mengapani. Ya, berarti tahu ya, gambar itu terlihat. Tapi gambar ini kan belum berurutan ya. Ketika jenazah seorang manusia meninggal dunia, maka kita sebagai umat muslim harus merawat atau mengurus jenazah tersebut. Jadi ya coba dari gambar itu kan tidak berurutan ya. Cara kita mengurus jenazah tidak mungkin langsung disolatkan jenazah ya kan? Lucu ya. Kemudian sudah disolatkan, dimandikan dulu dia ya. Ada tidak kira-kira kalau itu? Ibu pengen kamu mengamati dengan teliti gambar tersebut ya, urutan 1, 2, 3, dan 4 urutkan secara benar. Jadi urutannya yang mana yang benar? Apa itu dulu ya? Kita dalam merawat jenazah coba diurutkan secara benar. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berpikir. Ya, Farel, ya Kiki Farel hebat, baru sedetik ibu ngomong dia lalu tangan. Macam mana lah urutin? Dia apa dulu jenazah itu? Memandikan jenazah. Memandikan dulu. Apa dulu? Memandikan. Terus mengkafani jenazah. mengkafani, terus Menyolatkan jenazah. terus Baru menguburkan. Benar tak kira-kira nak urutannya? Pintar, kita beri aplaus dulu. Ibu kira tadi ngapani dulu, sudah dimandikan. Ya, dilepasi dulu kain kampanye, baru dilepas ini dan dimandikan. Baru kuburkan, bukan, kuburannya, baru disolatkan. Nah, ya, urutannya adalah tadi 1, yang kedua, mengkafani, yang ketiga, yang keempat, benar urutannya. Untuk itu kita akan berdiskusi bersama hari ini. Ya, ibu akan membagi kelompok 4 kelompok. Nah, kebetulan sudah 4 kelompok. Silakan ini langsung kelompok 1 ya. Berarti tema kamu tadi apa kalau kelompok 1? Ya, ini sudah siapkan kelompok 1. Membentuk lingkaran ya. Terserah kamu lingkarannya di mana, nanti kelompok 1 ya. Sesuai dengan temanya, jangan mengambil tema orang lain. Nah, ini sudah ibu berikan tugasnya. Ini kelompok 2 juga silakan membentuk lingkaran. Apa yang ibu tugaskan di sini silakan diskusikan bersama. Yang kelompok 3 juga. Mana kelompok 3? Nih, silakan gimana? Silakan diskusikan apa yang sudah ibu berikan di situ ya. Kamu disebutkan setiap kelompok beda-beda tugasnya, ada kelompok 2 ya, kelompok 3
ditulis tata cara mensolatkan jenazah. Berarti niat sholat jenazah ya ditulis, kemudian bacaan sholat. Sudah? Sudah. Sudah Bu. Sudah selesai? Sudah. Semangat, nomor 1 sudah selesai? Sudah. Nomor 2 sudah? Sudah. Nomor 3? Sudah. Silakan langsung maju kelompok 1 langsung semuanya maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana cara memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang kedua itu ada yang berhak memandikan jenazah. Yang ketiga, tata cara memandikan jenazah. Baiklah, kembali ke poin yang pertama, yaitu syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, itu jenazah itu adalah orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Masuk ke poin yang kedua, yaitu orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah lelaki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah lelaki, kecuali itu adalah istrinya dan mahramnya. Sebaliknya, apabila jenazah itu perempuan, yang memandikannya hendaklah seorang perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan, kecuali suami dan mahramnya. Yang ketiga, itu apabila jenazah seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua atau hadir di pemandian jenazah. Yang lebih berhak memandikan jenazah tersebut adalah seorang suami. Begitupun sebaliknya, apabila jenazah seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikannya dibanding dengan mahramnya tadi. Yang ketiga, yaitu tata cara memandikan jenazah. Nah, di dalam pemandian ini, air yang digunakan itu sebaiknya menggunakan air dingin. Tata caranya yaitu yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusi dari jenazah tersebut. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti di pam. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung atau kain agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan perutnya agar semua kotoran yang ada di dalam perut tadi keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri. Untuk dianjurkan untuk memakai sarung tangan. Di dalam hal ini kita dibolehkan untuk memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran dari si mayit. Yang kelima, yaitu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayit. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis dari si mayit tersebut. Yang ketujuh, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang kedelapan, itu disunahkan membasuh 3-5 kali. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Kepada kelompok lainnya, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, coba bertanya ya. Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Silakan kelompok mana yang ingin bertanya tentang tata cara memandikan jenazah? Katanya ingin bertanya. Ya. Ya, kami persilakan untuk kelompok 3 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan bertanya. Jika jenazah tersebut jauh dari keluarga, boleh atau tidak jenazah tersebut tidak dimandikan oleh keluarga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, berikan kami beberapa waktu untuk mendiskusikan pertanyaan kalian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Jawabannya boleh. Jika jenazah itu laki-laki, wajib dimandikan oleh laki-laki. Kalau yang perempuan? Kalau perempuan, jenazah perempuan wajib dimandikan oleh perempuan juga. Kan? Sudah ya. Jadi boleh ya kalau jenazahnya laki-laki yang memandikan harus laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan yang memandikan harus perempuan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mengabani jenazah. Pengertian mengabani jenazah dan hukum. Akan yang akan dibacakan oleh saudari Mufti Arina. Baiklah, mengafani jenazah ialah melumpuhkan seluruh tubuh jenazah dengan sesuatu walaupun hanya sehelai kain. Hukumnya yaitu fardu kifayah. Baiklah, kami juga akan membacakan tentang tata cara mengabani jenazah laki-laki maupun perempuan. Tata cara mengabani jenazah laki-laki yang akan dibacakan oleh saudara kami Iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iklani. Saya akan membacakan tata cara mengabani jenazah laki-laki. Satu, Bentangkan kain kafan selai demi selai hingga 3 lapisan. Kain yang paling bawah harus lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi katut karung. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan bubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan napas. 4. Selanjutnya selimutkan kain kafan pada sisi sebelah kanan terlebih dahulu, barulah disusun bagian kirinya. Lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. 5. Kemudian ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepala dan kakinya yang terbuka dengan daun kayu, rumput atau kertas. Ada pula tata cara mengabani jenazah perempuan yang akan dibacakan oleh saudari kami Nevi Arena. Baiklah, saya akan membacakan tata cara mengabani jenazah untuk perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang sudah ditaburi dengan wangi-wangian atau kapur baru. Ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Keempat, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Kelima, pakaikan sarung. Keenam, pakaikan baju kurung. Ketujuh, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu ulurkan ke belakang. Selanjutnya, pakaikan kerudung. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.
sesi tanya jawab ya. Baiklah, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya. Bagaimana cara mengampani anak kafir? Bagaimana cara mengampani jenazah anak kecil, ya? Ada lagi? Ada lagi siapa yang ingin bertanya? Berapakah jumlah kain kafan bagi laki-laki dan perempuan yang disunahkan? Baiklah, pertanyaan dari Febri Niko akan dijawab oleh saudari kami Saira Ramadhani. Juga saya akan menjawab pertanyaan dari Niko. Itu mengampani untuk anak kecil. Menurut Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan, mayit akan bisa cukup dengan gamis dan 2 lapis kafan. Tidak berharuskan kain kafan dari bahan tertentu. Tidak ada ketentuan di bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut harus bisa menutupi mayit dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Pewangian untuk kain kafan. Baiklah, apakah sudah puas? Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Fitriani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi Fernanda. Berapa jumlah kain kafan bagi laki-laki yang disunahkan? Bagi laki-laki itu diwajibkan 3 helai dan bagi perempuan 5 helai. Dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rehan Adi Saputra. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolati. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Berikut syarat untuk bisa disolati akan dibacakan oleh saudara kami. Syarat untuk bisa disolati keadaan mayat adalah 1. Suci baik badan, tempat maupun kafan. Dan yang kedua sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sudah meninggal. Kemudian ada tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jamaah jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. 2. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. 3. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacanya oleh saudara Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala takbiratin fardhu kifayati ma'mumman lillahi ta'ala. 4. Kemudian takbirat ihram yang pertama dan setelah takbir pertama itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, takbir kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftinna ba'dahu wa wa'fir lana wal lahum. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang terjelas ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, saudari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Agustin dari kelompok 2. Apa perbedaan sholat biasa dengan sholat jenazah? Baiklah, saudari Bunga, pertanyaan Anda sangat bagus. Mohon berikan kami waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan Anda. Baik, pertanyaan dari saudari Bunga dijawab oleh saudari Bunga. Baiklah, tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Sholat pada sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud, hanya dibacakan takbir dan diselingi doa. Baiklah, sholat jenazah. Berikut presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu. Baik, lanjut ke kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan cara menguburkan jenazah. Di sini ada beberapa perihal dalam menguburkan jenazah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Menguburkan jenazah. Perihal menguburkan jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW menganjurkan kenapa agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi qala asri'u bil janazati. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. 2. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Menguburkan mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. 3. Anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. 4. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah, masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. 5. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW membaca, Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Artinya,
dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. 6. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbang keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung, tidak sampai kehadiran Tuhan, karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Oke, itu yang dapat kami presentasikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan. Ayo, kamu kan yang bertanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Putri. Saya ingin bertanya, boleh atau tidak jenazah lebih dari 2 orang di liang lahat yang kosong? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan tanggapan untuk menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amir. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Quran. Jadi boleh ya. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Silakan kembali lagi ke tempat asal itu. Setelah kita diskusi tadi, coba kita lihat hasil diskusi kalian tadi yang memandikan jenazah ya. Nah, coba ya memandikan jenazah ini sebagian saja Ibu tampilkan di sini. Syaratnya tadi beragama Islam ya. Semua sudah dibahas oleh kelompok 1. Kemudian lengkapan di jenazah di situ ya, berapa helai untuk laki-laki, berapa helai untuk perempuan tadi juga sudah dibahas, 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Lagi. Kemudian mensolatkan jenazah ya. Nah, di sini tata cara untuk mensolatkan jenazah beda dengan sholat wajib yang seperti kita lakukan ya, sholat maghrib. Karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud tadi ya. Ini perbedaannya. Kemudian menguburkan jenazah di sini kamu perhatikan tadi juga ada yang bertanya, bolehkah menguburkan jenazah dalam satu liang lahat itu 3 atau 4 orang lebih ya? Boleh atau tidak tadi? Boleh. Itulah materi kita pada hari ini yang ini ya. Setelah itu, setelah kita melakukan diskusi ya dalam melakukan perawatan jenazah, kita sebagai muslim harus dalam bahasa itu bertakziah. Apa itu bertakziah? Yaitu mendatangi rumah si mayit, pendirinya, ahli warisnya ya, atau ahli rumahnya. Juga ada ahli musibah yang terkena musibah dalam hal ini adalah kematian, maka kita sebagai tetangga ataupun masyarakat yang ada di situ kita harus bertakziah, yaitu datang ke rumah si mayit tersebut, yaitu ahli keluarganya. Kalau mayit kan sudah meninggal, tujuannya untuk apa? Untuk mendoakan si mayit dan memberikan istilahnya tadi apa? Support ya, supaya mereka tidak berlarut dalam kesedihan. Ya. Itulah hasil ini kita, diskusi kita sudah kita presentasikan ke depan. Tadi Ibu minta sebelum kita tutup untuk 1 orang menyimpulkan ya. Kita simpulkan materi kita pada hari ini. 1 orang silakan untuk maju. Apa kira-kira kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Silakan 1 orang untuk maju. Kira-kira kesimpulan kita materi kita hari ini apa?
kesimpulan, kira-kira dapat apa materi kita pada hari ini? Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu ketika kita umat muslim, ketika ada jenazah yang meninggal, kita wajib merawat atau mengurus jenazah tersebut dengan memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan jenazah tersebut. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, ketika ada jenazah meninggal, sebagai muslim kita harus merawat jenazah tersebut dengan cara dimandikan tadi ya, kemudian dikafani, disolatkan sampai dikuburkan. Ya. Sebelum ibu tutup, ibu ingin bertanya kembali. Coba ya, dari diskusi kita tadi kan banyak sekali materi-materi yang kita bahas. Ya. Pertanyaan ibu adalah mengapa ya kain kafan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki? Coba tadi kan yang dibahas oleh kelompok 3 adalah kain kafan laki-laki itu ada berapa tadi? 3. Sedangkan kain kafan perempuan ada 5. Pertanyaan ibu, mengapa kain kafan perempuan itu lebih banyak dibandingkan kain kafan laki-laki? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Tadi kan kelompok 2 ya tadi. Diklani ya. Kamu tadi membahas materi tentang kain kafan laki-laki itu hanya 3, sedangkan perempuan 5. Kenapa yang perempuan itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang laki-laki? Ya. Kita harus kelompok 2 yang jawab. Boleh kelompok lain? Ayo. Ada yang bisa jawab? Silakan. Belum bisa? Ya. Belum bisa juga. Kelompok mana yang bisa? Kenapa kain perempuan itu jumlah kain kafannya lebih banyak dibandingkan laki-laki? Iya, jawabannya pasti karena. Ayo. Karenanya itu ya. Ya, silakan. Karena di dalam syariat Islam sangat ditegaskan bahwa perempuan itu sangat diwajibkan untuk menutup auratnya. Ya, ya. Salah satunya karena perempuan itu lebih banyak auratnya. Seluruh perempuan adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki hanya dari pusat sampai ke lutut. Sehingga kain kafan perempuan lebih banyak karena ada kerudungnya, kemudian harus lebih tebal ya. Itu untuk materi kita pada hari ini. Jadi minggu depan ibu harapkan kalian setelah berdiskusi membahas secara teori, minggu depan akan kita praktekkan. Jadi bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengafani, nanti minggu depan akan kita praktekkan di Masjid Rodatul Jannah. Kita akan praktek karena alat peraganya ada ya. Jadi sholatnya tadi bagaimana, jangan hanya sekedar bacaannya, kita praktekkan bagaimana cara sholat jenazah yang baik dan benar. Demikianlah untuk materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Kita ucapkan dulu lepas hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.